到给我们美丽的校园，可爱可亲的老师，友善和朋友，现在我开始学习了，还有我amin. Oke. Amin. Bagi semuanya, adakah yang kesulitan membuat video kemarin? Sudah ketemu bahan-bahannya? Belum ketemu. Nyalakan dulu kameranya. Greven, Jocelyn, Sharon, Velsia, Valdi. Coba, apa kesulitannya? Giorano, selamat pagi. Apa tahu sudah bedanya bawang merah dan bawang putih? Coba diambilin. Masa Sakti, bawang merah. Ada enggak? Siapa yang nggak tahu? Ini papanya itu ya, aku bikin skrip. Dan habis itu Kak apalin, nggak ngeliat sama sekali. Bawang putih warna putih, kalau bawang Dan merah sekitar 10 menit videonya warnanya itu. merah. Coba diambil dulu. Bawang merah, bawang Aku putih. nggak ada bahannya loh sih. Kunyit. Coba ada. Oh, itu Jika punya itu. Itu Jika punya itu. Dibuat sama mama. Ini apa aja Jika? Coba kita ke Jika dulu ya. Udah segini lah sih. Apa nih mak? Kamu kemarin datang ini loh mau. Coba. Kita ke Jika. Apa aja ini Jik? Apa aja ini Jik? Ada bawang putih, Masak loh sih. Kentang, terus bawang putih, bawang merah. bawang putih, bawang merah Aku lupa. teman-teman. Terus apa lagi itu? Jahe. Apa ini? Jahe. Terus yang Ini kunyit satunya? ya? Kunyit. Coba dibuka itu kunyit itu. Dipotol gini. Enggak, Gimana? bau. Anda dipotol Bau. aja. Enggak bau, enggak. Coba dipotol aja. Dipotol. Dipotong pakai tangan. Enggak. Klik gitu. Ya, apa kira-kira? Oh, Nah, lihatin teman-teman itu dalamnya bagaimana? orangnya. Warnanya apa? Kayak wortel. Warnanya kuning ya. Ini biasanya kalau misalkan kalian makan nasi kuning, Kayak wortel loh nah, sih. ini sebagai pewarna alaminya. Kemudian apalagi itu? Yang satunya jahe. Terima kasih Cika. Coba lihat jahe. Jahe itu dalamnya kayak apa warnanya? Foto juga. Ya, dipotol juga. Coba jahe warnanya gimana? Biar teman-teman itu tahu jahe. Ini jahe ini biar badannya hangat. Au. Tuh, nggak ada. Potol yang Dicampur satunya, yang sama satunya. minuman ya loh sih. Ah iya, ini buat minuman ini, jahe. Udah, Cik. Coba lihat itu. Coba ini. Makasih, Cika. Itu baunya gimana, Cik? Baunya jangan hanya bau. Kamu gitu. Kak Cio. Baunya gimana baunya? Namanya aku ingat. Lumayan ya. Bau kalau yang jahe itu sekarang sedang sedang ini nak, sedang naik daun karena kan bisa membuat tubuh kita hangat. Biasanya dicampurkan di minuman sehingga nantinya tubuh kita itu bisa kalau dingin-dingin bisa merasa hangat. Nah, dulu kita dijajah sama Belanda, sama Jepang, Indonesia itu karena mereka ingin itu tadi, ingin rempah-rempah itu tadi. Mulai dari jahe, kunyit, kencur, kemudian ada pala, kemudian ada merica. Nah, itu mereka menjajah untuk mengambil itu, barang-barang itu. Nah, itu berarti berharga lah ya. Kalau misalkan kalian, oh ini apa sih buat bumbu dapur itu juga lebih bagus. Coba itu Valdi punya, Valdi apa itu? Jekonia punya juga kayaknya ya. Coba lihat Valdi itu apa itu Valdi? Apa itu Val? Bawang putih, cuma Bawang masih ada putih. kalnya. Tahu dalamnya bagaimana isinya? Tahu. Tahu. Bisa dibuka. Pakai tangan bisa loh itu. Coba. Punya Jekonia apa nak? Jekonia. Medelpin punya. Bahwa sudah dimasak sama sudah tak makan. Kotor lesu gitu. Apa itu? Mana yang kunyit, mana yang jahe lah sih? Coba diambil coba. Tunjukkan ke kamera. Kalau yang jahe itu lebih Dipotol. abang. Ya. Coba, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di dalamnya warnanya apa? Nah, berarti apa itu?
Kunyit. Kunyit. Iya, punya jagonya. Nah, di bau. Nah, baunya kayak gitu. Bau ya. Nggak terbiasa ya. Ada lagi teman-teman. Ini sekarang yang punya apa ini? Puri, Owen, Shannon, Heaven, Gabriela, Josephine. Punya di rumah? Celsia, Excel, Dani. Lase mau cuci tangan Lase. Lase kencur termasuk, Tah? Kencur termasuk. Punya nak kencur? Mana? Punya. Lihat. Siapa ini yang Laura ngomong? ambil di dapur. Ya, Laura silakan. Lase Ya, Septi. Celsia. Aku punya tadi di dapur banyak. Apa yang punyanya? Entah awal. Aku tanya masanya banyak di sana. Ada kentang. Kayak Maima. Kentang itu boleh. Gravel punya di rumah. Di halaman mungkin ada pisang. Aku adanya bawang putih. Ada pisang. Ada pisang. Tabel ya Lase. Tabel ya. Ya. Bisa lihat. Coba lihat Aldi. Kayak apa dalamnya ternyata. Ya udah. Apa dilihat bukunya? Terus ada kencur. Ada kencur mana lihat? Ini. Mana Laura? Oh ini situ. Ini ada Laura sama siapa ini? Ini ada vitamin kayak gitu-gitu Lase. Iya enggak apa-apa. Ini coba lihat. Ini kencur dah. Kok besar sekali kencurnya? Coba diam. Dikurungkan. Coba Lau. Kamu gini kan. Bisa kencur Laura. Coba lihat. Kayaknya ada Betul. kayaknya. Kencur apa? Iya. Coba. Jahe Putih kayaknya. banget apa enggak? Kalau strawberry Jahe kayaknya. Baunya Baunya kencur Lause. Kencur apa jahe? Biasanya kencur aja kecoklatan. Kencur itu kecil-kecil biasanya nak. Itu punya Shannon apa punya Shannon? Ada. Kata mama kencur loh. Jenisnya itu. Coba dilihat. jahe masuk apa? Coba. Bedanya ya, Mbak. Ini tadi apa? Aku adanya jahe sama itu Lause. Adanya jahe sama apa, Shannon? Aku Kunyit. adanya jahe iya, sama adanya kunyit. jahe sama kunyit. Baunya Kalau enak tadi Lause. yang bilang sama tadi. Tadi kunyit. Ini jahe. Iya. Siapa tadi yang bilang lengkuas itu loh? Apa Lause. namanya? Tadi Daniel diceramah Lause. Daniel diceramah. Ini jahe, ini kunyit. Iya. Betul. Iya, dikasih tahu Iya, sama Daniel mama diceramah itu ada tadi. wortel. Terus dari situ ada apa lagi? Aku Lengkuas yang mana lengkuas? Coba, lengkuas. Itu jagonya punya lengkuas kayaknya. Bukan Jagonya cara lihat lengkuas. nggak ada Lase. Ada kayaknya tadi pas aku lihat. Sini Laos. Nah, Laos itu namanya lengkuas. Laos itu bahasa Indonesianya lengkuas namanya ya, teman-teman. Jadi, aku taunya Laos, Laosen. Tapi nah itu namanya lengkuas. Oke, udah. Buat apa? Buat masak. Ya udah coba dipotong, dilihat dalamnya. Agak keras itu lengkuas, Nak. Hati-hati ya kalau motong ya. Bu, tolong potongin. Nggak usah udah wes. Nanti aja dah biar kalian tahu ya. Oh itu ada Mas strawberry. tanaman stroberi. Wah, mana Pau? Mana Pau? Lihat Pau sama si sama apa Pau? Strawberry sama kentang. Sama kentang. Oh iya. Pisangnya Strawberry. ternyata habis. Stroberi itu berkembang biak dengan apa Pau? Terus Geragi. Geragi. Nama lainnya geragi. Taulen. Iya nak. Karena kalau serai itu apa? Serai itu apa ya? Apa ya serai ya? Ini ada pisang juga lah sih. Ada pisang juga, ada serai. Nah, itu berkembang biak dengan apa ya? Coba kita lihat dulu. Ini nanti nggak usah lihat yang apa namanya yang kita tahu di catatan ya, coba. Sebentar. Nah, ini ada bambu.
Lause punya bambu ini berkembang biak dengan apa ya bambunya? Tunas. Langsung. Tunas, ya bisa. Kemudian kalau misalkan bawang bombay. Umbi lapis. Langsung hafal ya. Tunas itu yang mananya sih? Itu yang kecil itu yang kuncup. Yang kecil itu ya. Kalau bawang bombay, bawang merah, bawang putih itu yang dinamakan umbi lapisnya ini loh, karena di dalamnya itu banyak lapisan-lapisannya itu loh, Nak. Ya, jadi dinamakan umbi lapis. Iya, bawang merah, bawang putih. Ini kelihatan sekali kan lapisan-lapisannya, jadi namanya umbi lapis. Udah kok harusnya. Kemudian kalau cocor bebek berkembang biak dengan Tunas adventif. Tunas adventif. Setelah bikin video jadi hafal kan? Nggak usah nggak usah belajar, kayaknya bisa ini. Ini apa namanya? Jahe berkembang biak dengan apa ini? Cuma Akar tinggal. Akar tinggal atau namanya Rizoma. rizoma. Masa geragi. Oh iya, bukan, kalau geragi stroberi ya. Iya, Oh iya, stroberi kalau atau geragi. rizoma. Betul. Terus habis itu yang, nah ini dia kencur. Biasanya kencur itu kecil-kecil kayak gini. Lause, mulai tadi Daniel nanya loh, Lause manggil-manggil Lause gitu. Nggak kedengaran. Apa nak? Kalau laos itu apa dong? Laos itu lengkuas toh, sama aja dengan ini. Pala lucu. Apa? Pala. Pala. Coba dilihat pala. Anak buah pala itu ya. Nggak tahu, coba sih. Bentar. Kalau kencur. Itu kayak Nah, pohon ya, Los. kenapa nak? Kok kencur ini? Pala itu kayak pohon ya. Kenapa nak? Pala itu kayak pohon, Los. Iya, ada pohonnya itu pala itu. Kemudian kalau ini kencur ini, biasanya kok pernah makan nasi pecel enggak? Iya. Ya, nasi pecel itu biasanya ada kencurnya. Kencurnya ini. Laura kayak gitu loh. Iya, biasanya pakai apa namanya? Ada kencurnya. Kemudian sebentar lagi ada lagi yang tentang sudah ya. Ini tadi lengkuas, katanya laos ya. Iya. Nah, laos. Nah, ini lengkuas. Ini kalau misalkan ada apa namanya? Dibuat bumbu dapur, kalau masak apa ya mau biasanya kalau ada yang dikecapin itu loh. Yang dikasih kecap-kecap itu biasanya pakai lengkuas. Hah? Tumis. Masak tumis. Nah, masak tumis ya gitu. Coba loba. Coba. Masih ingat loba ini berkembang biak dengan apa? Pokoknya sama kayak carrot. Kayak carrot. Apa carrot? Tidak tahu. Wortel. Jadi berkembang biak dengan apa? Umbi akar. Umbi akar kayak carrot ya. Kemudian ini masih ingat pakis. Pernah makan? Ini kalau di Jogja nggak bisa nggak ada yang makan ini. Di Solo, di Jogja nggak ada yang makan pakis. Tapi kalau di Jember banyak yang makan pakis. Iya. Ya. Kadang aku juga Pakis ya. makan pakis loh. Nah, pakis ini sporanya kalau misalkan masih muda itu tadi yang dimakan ya. Kalau sudah tua nanti akan muncul spora seperti ini. Nah, kan ada tanaman pakis sama suplir yang pakai spora. Ada nggak ya di rumahnya kamu ini? Ini suplir. Kalau suplir itu sporanya ini di dekat-dekatnya daun ini. Nah, di sini. Hitam kecil loh. Kalau spora biasanya di bawahnya daunnya. Iya, hitam-hitam kecil ini di bawahnya daunnya ada. Ini batangnya warnanya hitam. Wah, Bisa diputulin loh. Terus kemarin ada stroberi kan? Ada stroberi sama pegagan. Nah, pegagan itu yang kayak gini. Stroberi sama. Nah, ini berkembang biak dengan apa? Stroberi dan pegagan tadi? Strawberry itu merunduk atau geragi? Geragi, ya, geragi. Kemudian sama pegagan dan rumput teki. Masih ingat rumput teki? Ada rumput ya, Lause?
Padahal rumput. Nah ini loh yang bikin dia itu batang menjalar di atas di atas permukaan tanah ininya. Jadinya batangnya itu menjalar di atas permukaan tanah. Itu juga rumput teki. Sama si stroberi, ini stroberi ya. Jadi yang dilihat itu batangnya menjalar di atas permukaan tanah. Nah ini stroberi. Bisa ya? Nah ini harusnya ini bisa berkembang biak dengan apa ini? Tanaman air ini? Mana? Apa namanya? Tunas adventis. Bukan. Spora. Bukan. Membelah diri. Membelah diri. Betul. Namanya mata lele ya atau mata lele bisa. Kemudian yang membelah diri itu selain mata lele juga ada ganggang hijau. Kenapa kok dinamain mata lele? Ya, nggak tahu namanya mungkin karena banyak dikonsumsi oleh ikan lele, nggak tahu loh. Tapi namanya mata lele. Ya, loso kan itu sama aja dengan menanyakan dari loso kenapa ini namanya itu udah mata lele namanya kencur, gitu kan? Kenapa namanya lengkuas gitu ya? Kenapa kok namanya Nia? Kenapa namanya kok Jegonia? Tanya mama. Nah, itu dia. Coba ini. Apa ini? Ubi jalar. Ubi jalar atau ubi ungu ya biasanya dinamakan ya. Ini berkembang biak dengan apa? Umbi akar. Umbi akar. Kalau yang singkong, masih ingat singkong? Umbi akar. Umbi akar ya. Jelas ya. Oke, sudah bisa ini berarti. Bisa ya? Bukan ini daripada matematika lah sih. Enakan ini ya, iya. Memang IPA itu lebih enak dari matematika. Tapi kalau senangnya matematika ya. Ya, coba sekarang kita sudah belajar vegetatif alami mulai dari kemarin. Berarti vegetatif alami coba sebentar. Vegetatif alami Lydia. Vegetatif alami itu ada berapa jenis tanaman perkembangbiakannya ya Lydia? Berarti Lydia sama Graven, coba. Lydia, Graven. Maksud saya sebut Lydia, Graven. Apa? Perkembangbiakan secara vegetatif alami itu berarti ada apa aja? Ada spora. Spora. Terus stop. Spora tadi sudah. Jocelyn, apa Jocelyn? Tunas. Tunas. Kemudian apa lagi Giorano? Tunas adventif. Tunas adventif. VV, apa lagi V? Tunas. Tunas sudah. Lydia, setelahnya tunas apa lagi Lydia? Umbi. Umbi apa? Umbi akar. Umbi akar. Umbi Gabriela, bakar. bisa kan ya? Ada umbi akar, umbi batang, umbi apis, kemudian membelah diri. Nah, membelah diri, kemudian ada apa lagi? Rizoma, ada geragi. Jadi ada berapa jenis itu, Nak? Coba kita hitung. 9. Ada 9 jenis. Ya, sekarang kita masuk ke mana? Kita akan belajar yang vegetatif buatan dulu. Nah, dia coba. Yang vegetatif tadi rasa sakti sudah. Yang kemarin yang vegetatif buatan. Coba. Ini dia cara-caranya. Masa Ya. jika ke kamar mandi. Potong sedikit lengkuasnya. Kenapa, Nak? Jika ke kamar mandi. Oh iya, silahkan. Sebentar ya. Menguburkannya kembali ke dalam tanah. Nah, ini sekarang belajar vegetatif buatan manusia. yang melibatkan campur tangan manusia. Adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah Perhatikan.
Jadi kalau tanaman-tanaman yang dapat dicangkok ini, dicangkoknya di batang. Ini perkembangbiakan dengan campur tangan manusia. Kalau alami kan dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia kan. Kalau yang sekarang vegetatif buatan itu berarti perkembangbiakan tidak kawin, tanpa perkawinan tetapi dengan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya ini mencangkok. Jadi ini dikupas dulu kulit batangnya, dibersihkan kambiumnya. Nah, kambiumnya. Jadi yang punya batang berkambium loh yang bisa. Iya, kambiumnya dibersihkan, setelah itu dikasih tanah, tumpuin tanah humus, terus dibungkus plastik. Nah, setelah dibungkus plastik, plastiknya ini diberi lubang ya, nah, terusan. Kemudian setelah diberi lubang disirami. Nah, nanti ditunggu beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, kalau sudah tumbuh akar, di samping-sampingnya tumbuh akar, terus batangnya ini dipotong. Gitu kalau mana tadi? Kalau si mencangkok. Ini biasanya tanaman apa aja yang seperti ini ya? Ini ada banyak, ada apel, mangga, nangka, bisa juga jambu. Nah, jambu kristal mungkin yang punya. Ada tanaman apa aja di rumah coba yang kira-kira berkambium, yang kira-kira bisa dicangkok? Nah, ada nggak di rumah? Buah atau apa? Buah biasanya, apel, mangga. Ada kan? Ada jeruk di rumah lah Apa nak? Di rumah. Kalau di rumah itu pohonnya itu bukan pohon yang kokoh-kokoh yang kayak mangga atau apel gitu. Oh, berarti bukan pohon yang kokoh ya. Yang itu, yang berkambium gitu. Nah, yang besar-besar ya. Ya, ini biasanya pohon-pohon yang itu nak, yang kalau misalkan ditanam bijinya itu lama buahnya gitu ya. Berbuahnya itu lama sekali. Nah, mangga, nangka itu kan besar-besar. Tapi ada banyak kelemahannya ini cangkok. Nanti akarnya itu tidak kuat. Akarnya tidak kuat. Bukan mangga loh, itu mangga. Buahnya lah Iya, buahnya lama. Coba lihat ini. Ada lagi yang disetek. Nah, ini setek ada 2 jenis ya. Ada setek batang dan setek daun. Kayaknya ada setek akar juga. Adikku sering lakuin itu loh sih. Ada setek akar juga. Ini ada batang singkong yang dipotong, itu namanya setek batang. Menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Perhatikan Lause. Jadi kalau ini setek batang. Kalau setek batang itu batangnya yang dipotong miring, ya. Dipotong miring, kemudian yang miring tadi ditancapkan di tanah. Nah, itu akan bisa menjadi tanaman. Biasanya itu singkong, kemudian pernah lihat tebu? Pernah. Iya. Nah, yang buat rumah aja yang punya. Ya, yang buat gula merah itu. Tebu itu bisa 2, bisa vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bisa tunas, bisa dengan setek. Nah, singkong kan juga. Singkong bisa 2 perkembangbiakan kan? Ya, bisa apa aja? Berarti singkong, umbi akar dan setek batang. Ya, setek itu ada 2 nak, setek batang dan setek daun. Jadi kalau setek daun coba seperti gimana? Ada setek akar juga. Ada setek akar juga. Iya, ada sama cemara. Ada yang sama cemara, coba yang setek daun caranya gimana ya? Titit. Nah, ini dia. Ini dia setek daun. Biasanya kalau ditanam daunnya, ini. Yang ditanam daunnya. Ini kayak gini. Ini bisa langsung jadi tanaman. Kalau misalkan di rumah, tanaman ini. Saya tidak tahu ini tanaman apa ini. Biasanya itu tanamannya yang kaktus sama lidah buaya. Kalau Lause itu pernah setek batang itu si cocor bebek. Nah, ini tanaman apa ini? Sansevieria. Pernah tahu kan tanaman kayak gini? Di sekolah ada ya, banyak ya? Banyak. Nah, ini cocor bebek ini. Ini cocor bebek ini, di setek daun. Jadi tinggal daunnya aja ya. Lebih mudah ya. Coba lagi setelahnya.
Tadi bilang stek akar ada juga, Nak. Iya. Apa stek akar? Apel Apa sama aja? cemara. Coba ada nggak ya stek akar? Kita lihat yang di stek akarnya. Wah, ini berarti akarnya yang ditanam. Ada tanaman apa ini? Apel sama cemara. Siapa? Pinus. Apel sama cemara. Apollo. Apel. Apel. Agak gak jelas soalnya. Agak jelas ini soalnya. Yang Coba waktu lagi. apelnya itu. Yang waktu apelnya. Wah, banyak ya tanaman yang bisa disetek ternyata. Nanti coba dilihat di rumah, kira-kira yang bisa dibuat untuk perkembangbiakan generatif itu yang mana aja ya. Kita sambil lalu ingat-ingat bebek di barang-barang rumahku apa banyak tanaman-tanaman yang ada di banget. rumah. Cabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Nah, itu ada Contohnya singkong dan adalah mawar ya. tanaman cocor bebek. Oh, itu kalau yang stek batang, yang stek daun ya. Selanjutnya, sambung. Sambung. Namanya Yaitu sambung itu menggabungkan okulasi. dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Menggabungkan dua Tiku batang kayak tanaman gitu yang sih. sejenis. Jadi itunya tanamannya beda warna gitu. Adalah singkong dan mawar. Ini jadi bagus nanti tanamannya kalau disambung ini. Coba lihat. Yang nantinya akan disambung. Lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan Kan bagus ya? dan mawar putih. Kok bagus? Iya, jadi kalau disambung itu nanti itu kalau misalkan kalau langsung itu taunya si bunga bougainville itu kalau disambung nama lainnya sambung itu okulasi itu bisa satu pohon itu bermacam-macam warnanya. Nah ini kalau disambung lagi Itu kayak gitu loh sih. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna putih loh sih. ya ini mungkin di bawahnya itu bunga warna merah, kemudian yang di atasnya itu bunga warna putih. Jadi ketika disatuin dia kayak gitu diisolasi. Bagus loh. bagus ya. Coba, tapi kan butuh keahlian ini sepertinya, Nak. Coba kita lihat ya caranya yang ini. Hasil sambung. Nah, tanaman hasil menyambung. Banyak ini. Banyak tanaman yang hasil menyambung. Banyak ya. Nah, itu juga sudah nonton banyak. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau nyoba di rumah, begini caranya. Diikat pakai apa namanya? Yang lebih erat, misalkan pakai isolasi itu bisa. Cara menyambungnya. Cara menyambung. Ini banyak yang disambungin. Banyak sekali ya. Kok jadinya ada yang rainbow? Ada yang rainbow. Iya, kan bagus akhirnya tanamannya. Rainbow. Bagus ya. Iya. Mawar hasil menyambung. Nah, coba tanaman mawar yang hasil menyambung. Nah, okulasi. Cara sambung, Aku dulu okulasi. itu dicat. Dicat, ya ampun, enggak dong. Enggak dicat ya. Enggak dicat. Ini ada yang rainbow, bagus ya. Nah, mawarnya, cara menyambung. Nih, wow, jadi macam-macam bunga mawarnya, bukan hanya mawar. Itu tadi yang aku ketemu. Iya, bukan hanya satu jenis ya menyambungnya. Coba kita lihat lagi, itu keuntungannya menyambung. Jadi kita punya jenis baru di rumah tanamannya kalau sudah disambung. Ada lagi? Indah ya. Sekarang kita merunduk. Yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Ini jadi batangnya yang ditanam, dirundukkan. Dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Nah, gini Nak, batangnya jadi ditaruh di tanah terus dikubur. Akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru.
Nah, ya gini. Jadi merunduk tadi, ini batangnya yang menaruh di atas tanah, kemudian yang di atasnya batang ini kita kasih tanah, dikasih tanah. Nah, itu kita yang membuatnya. Kita yang melakukan. Kemudian setelah nanti ini tanaman ini sudah tumbuh besar, ini batangnya dipotong. Pis, gitu sudah. Kalau sudah dipotong, nanti dia jadi tanaman baru. Ini nanti tumbuh apa di sini? Tak kira batangnya dibiarin. Enggak dipotong. Enggak, dipotong ini batangnya. Dipotong. Nah, biar apa Jadi namanya tak dia kira menjadi itu- keperkembangbiakan lagi. Harusnya itu nggak apa kalau dipotong. Ya, ya kalau dipotong ya patah. Kan supaya jadi tumbuhan baru. Ya tak kira nanti kalau nyambut satu strawberry semuanya itu sampai yang panjang-panjang itu semuanya kecabut juga. Iya, kalau misalkan dibiarkan. Kalau dibiarkan tidak apa namanya? Kalau dibiarkan semuanya. Kalau misalkan dia itu tidak dibiarkan supaya dia menjadi tanaman individu baru. Nah, nantinya ini dipotong. Gitu. Jadi nanti ini tumbuh akar di sini ya. Itu namanya merunduk. Ya, stroberi yang sering di sini. Kalau seperti belum pernah lihat kalau akar perkembangbiakannya menggunakan merunduk. Kalau stroberi sering lihat. Sebab kalau apel itu waktu di Malang itu loh seperti perkembangbiakannya masih menggunakan apa namanya ada bibitnya sudah. Ada bibit stroberinya. Coba kita lihat ya. Kalau yang tanaman merunduk. Tanaman merunduk. Coba tip. Nah, ini dia tanaman merunduk. Ini kita yang melakukan. Dirundukkan cabangnya, kemudian tanaman tersebut dikasih tanah. Ini enggak anu ya. Masih tidak jelas. Ini merunduk. Jadi kalau gitu tuh merunduk, enggak ada tanaman yang asli. Coba. Lagi setelahnya merunduk. Kita ke mana ini? Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Coba yang sering dilihat vegetatif apa? Ya. Cocor bebek. Cocor bebek. Daun. Cocor bebek. Tunas. Tunas. Setiap hari makan selama-lama. Hampir setiap hari Lause gitu. Coba kita ke kuisis mau. Coba boleh disimpulkan dulu, boleh dikasih catatan kecil. Lause. Sudah. Nah, nanti boleh tugasnya kemarin kan sudah membuat video, sudah dikumpulkan semua videonya. Nanti malam Lause cek ya. Sudah. Sudah belum? Sudah tak kasih. Sudah. Ya. Sudah Bagus itu. Lause. Ada yang kesulitan membuat videonya? Enggak ada? Oke, pinter. Jadinya kita sudah belajar apa aja. Kalau yang kemarin dari vegetatif alami, sekarang vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan. Bisa dikasih catatan kecil. Nah, ada apa aja tadi vegetatif buatan? Contohnya, Nak? Cangkok, stek Ada batang, cangkok. stek daun. Iya, cangkok. Kemudian yang kedua ada stek ya. Stek batang. Stek itu yang memotong ya, memotong bagian tumbuhan ya. Memotong bagian tumbuhan. Kayaknya tadi ada satu yang belum Iya, belum betul sekali. Ada satu yang belum. Stek ini ada dua jenis kultur ya. jaringan. Ya, bukan. Kalau kultur jaringan itu sudah yang modern sih. Sudah yang modern sekali. Apa aja ini? Jadi Stek batang, modern. Ini yang apa namanya yang biasa aja. stek daun. Stek daun. Stek akar. Kemudian selanjutnya apa lagi? Sambung. Menyambung. Oh iya. Sebentar. Okulasi. Enten itu apa? Coba menyambung. Coba ya, langsung seperti Menyambung itu kan yang tadi mawar-warni. Sama singkong. Ya, menyambung itu sebentar. Sepertinya ini ada lagi, Nak.
yang belum ini. Kita lihat ya. Ada lagi satu yang belum nih. Ini kurang ini kayaknya di videonya. Nah, di videonya kurang satu ini. Ada namanya okulasi. Tanaman yang Aku barusan sudah bilang. okulasi. Nah, bedanya. Coba lihat. Ini yang okulasi ya. Nah, ini namanya sama-sama menyambung. Ya, kalau tadi itu kalau menyambung aja dengan ditaruh di tengahnya itu namanya adalah menyambung gitu ya. Menyambung itu nama, kalau di tengahnya itu namanya mengenten. Nah, kalau okulasi itu namanya sambung juga, tapi namanya sambung pucuk. Jadi yang disambung itu adalah pucuk daun, pucuk tunasnya, mata tunasnya. Kayak gini. Coba lihat. Ini loh, Ya, ini teknik okulasi. Jadi kalau sama-sama menyambung ya, sama-sama menyambung, tapi bedanya kalau di kelihatan enggak? Belum ya. Belum stop share ternyata tadi. Ya. Ternyata belum di share screen. Nah, ini dia. Ini, kalau ini namanya teknik okulasi. Sama-sama menyambung, tapi bedanya kalau yang ini namanya sambung pucuk atau okulasi. Gitu. Kemudian kalau yang di tengah tadi, kalau yang di tengah namanya sambung dengan cara mengenten. Namanya mengenten. Jadi bedanya itu, kalau okulasi sambung pucuk. Yang disambung pucuk daunnya atau mata tunas daunnya. Kalau mengenten itu yang langsung di tengah-tengahnya. Coba kita cek. Ini ya bedanya. Ya, kalau okulasi disambung di pucuknya ini, hanya di kulit batangnya, tidak di tengahnya. Nah, ini nanti hanya bisa mengambil keuntungan, tidak semuanya. Buah biasanya yang disambung kayak gini. Jadi ini kalau yang diokulasi ini dalam satu tumbuhan nanti bisa bermacam-macam warnanya. Misalkan kalau misalkan bunga bugenvil itu ya. Tahu bunga bugenvil? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu, bentar lagi. Enggak. Kalau yang sambung ini warnanya jadi kan? Jadi apa? Rainbow gitu tadi kan kalau yang mengenten. Jadi kalau yang mawar, kalau yang mawar itu yang mengenten namanya. Kalau yang ini okulasi, sambung pucuk. Jadi tanaman hasil okulasi ya, tanaman hasil okulasi. Coba kita lihat itu ada apa aja. Nah, ini ada belimbing. Jadi yang di apa namanya? Yang di ini bugenvil. Masih ingat tahu ini tanaman kayak gini. Jadi satu pohon itu ada bermacam-macam warna gitu. Nah. Tahu. Ya, ini tanamannya dalam satu pohon ada bermacam-macam warna. Ini maksudnya apa? Tanaman okulasi itu kalau yang sambung pucuk ini itu yang diambil adalah kekuatan batang. Jadi batangnya dipilih yang paling kokoh gitu. Oh, aku ada batangnya buah belimbing ini kokoh misalkan ya. Nanti sebelahnya itu dikasih tanaman. Oh, karena yang ini buah belimbingnya ini itu warna apa namanya buahnya manis tapi batangnya tidak kokoh, dipindah akhirnya. Nah, ini dikasih sambung pucuk. Kayak ini juga. Wah, ini batangnya yang warnanya daun bugenvil ini batangnya kokoh, tapi yang satunya sudah hampir mati. Jadinya pucuk daunnya ditanamkan di sini, diokulasi namanya. Sama-sama menyambung. Bedanya itu ya. Jadi menyambung itu ada dua, ada okulasi dan mengenten. Coba bedanya itu. Jadinya walau ternyata tanaman banyak sekali ya. Nah, ini menyambung. Nah, menyambung itu ada menyambung apa aja? Menyambung bagian batang ya. Menyambung bagian batang tanaman. Nah, ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada okulasi. Nah, okulasi itu yang menyambung mata tunas. Atau menempelkan mata tunas boleh. Menempelkan mata tunas. Ini aja biar tidak menempelkan mata tunas. Nah, ini namanya okulasi. Kalau yang menyambung langsung di tengah itu namanya mengenten atau enten. Menyambung atau di tengahnya apa? Di tengah batangnya. Gitu.
Kemudian satu lagi apa tadi? Yang Rundu. strawberry? Rundu. Iya, merundu. Jadi ada 4 ya. Jadi ada cangkok, ada setek batang, setek daun, kemudian ada okulasi, ada mengenten. Bisa dari sini? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang Lasa Septi ingin. Sudah dicatat? Sudah lah, Ustaz. Sudah dicatat. Kemudian, sekarang Lasa Septi ingin. Kemudian, kalian punya bunga apa di rumah? Punya. Oh, Mama. Adanya ada bunga nggak tahu namanya apa. Bunga nggak tahu namanya ya. Coba ada bunga itu. Sekarang kita yang belajar yang perkembangbiakan yang generatif nantinya. Oke, kalau sudah paham nanti, nah tugasnya kalian di rumah adalah Lasa Septi ingin. Lasa Septi inginnya kalian nanti belajar soal dulu mengenai vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian kalau bikin videonya minggu depan aja supaya refresh sejenak ya. Nggak bikin video dulu, refreshing sejenak. Mumpung hari Sabtu sekarang, besok Minggu refreshing aja. Kita uji pemahaman dengan kuisis ya. Kemudian yang materi selanjutnya adalah menjelaskan bagian-bagian bunga nak. Mengenai perkembangbiakan secara generatif. Jadi minggu depan kita sudah masuk yang perkembangbiakan secara generatif. Nah ini nanti kita percobaan. Percobaannya apa? Kita bedah bunga. Bunga apa loh? Bisa bunga sepatu, bisa bunga mawar. Kita cari mana yang bagian putih, gitu ya. Nah yang generatif dan yang generatifnya. Lasi, tapi kalau nggak ada bunganya, Lasi, nggak ada bunga mawar. Ada bunga mawar, berarti boleh mencari cara perkembangbiakan yang lain. Jadi nanti bisa bikin video perkembangbiakan. Contoh, lo sampai punya wortel, berarti aku mau perkembangbiakan vegetatif alami. Lo aku punya cocor bebek, ya udah aku bikin perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Gitu boleh. Jadi setiap anak nanti video percobaannya berbeda-beda. Tidak hanya satu. Ya, jadi misalkan Lasa Septi kan punya cocor bebek. Berarti Lasa Septi akan membuat perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara apa? Kalau punya cocor bebek. Daun. Setek daun gitu. Lasa aku punyanya lengkuas di rumah. Ya udah, aku mau percobaan dengan lengkuas aja gitu. Boleh. Ya, aku mau menanam lengkuas saja. Lasa aku punyanya wortel, ya udah menanam wortel aja. Gimana caranya? Besok saya kasih tahu ya. Atau mau cari dulu, boleh kan? Kamu searching dulu. Aku punyanya tanaman apa? Dipikir dulu. Mau menanam apa enaknya? Mau menanam bawang merah, bawang putih, boleh. Ada kan pastinya? Mau menanam bawang merah, bawang putih, bisa nanti Lasa cek siapa yang mau menanam apa. Misalkan Owen mau menanam apa rencananya, gitu. Di halaman rumah, nanti kita cek itu tumbuhnya. Kalau mau nanam butuh pot loh sih. Oh, menanam butuh pot, boleh. Soalnya iya. Halamannya di lantai 2 loh sih. Halamannya di lantai 2. Iya. Jadi ya, itu langsung kayak atap, bukan rumput-rumput gitu, bukan. Iya, Lasa aku mau menanam kayaknya lebih mudah. Iya, ya. Ya, coba dipikir dulu nanti sambil lalu refreshing ya, sambil lihat-lihat kira-kira aku video berikutnya itu mau menanam apa? Pakai vegetatif alami atau vegetatif buatan? Yang lebih mudah dikerjakan aja. Nggak perlu yang repot-repot. Misalkan kalau misalkan Owen ada loh cara menanam, nggak usah pakai tanah. Nah, pakai air bisa. Ya, nggak usah pakai tanah, pakai air bisa. Bawang merah, bawang putih itu, coba bisa nggak ditanam walaupun nggak ada tanahnya? Atau apa bisa namanya dikapas. daun bawang itu juga bisa. Coba nanti kamu lihat. Ternyata aku bisa loh menanam tanaman dengan cara vegetatif alami walaupun tidak pakai tanah, gitu. Bisa toh. Nanti Lasa carikan videonya juga sambil lalu dipikir di rumah minggu depan. Nah, pakai kapas bisa loh sih. Pakai kapas bisa. Ya nggak usah lah, yang mudah-mudah aja. Tadi nomor 4 apa Losu tadi?
Yang nomor 4 tadi adalah apa? Merunduk. Merunduk. Jadi besok minggu depan satu Saya aja. saya punya catatan yang tadi, Bapak tadi ketinggalan. Apa aja? Ini ta. Yang barusan. Foto dulu dah, difoto dulu, Ya. Pau. Difoto dulu, Pau. Ya. Kalau bagian-bagian bunga kan kalian sudah paham. Terima kasih. Ya. Kalau bagian-bagian bunga nanti Pak Sapti juga akan menjelaskan. Nah, tapi sebagian besar mau belajar bunga itu sudah mulai dari kelas 4 kan? Belajar bunga itu mulai dari kelas 4 ya? Ya kan, Dak? Ya, oke dah. Kalau gitu nanti dipikir minggu depan Losa Septi ketemu Losa Septi kita tanya, "Oh, Papa mau tanam apa? Mau menanam apa?" gitu ya. Nggak tahu. Iya, dipikir dulu. Kira-kira yang di rumah itu yang ada apa, gitu ya. Nggak usah cari sampai keluar, karena ditanam pakai air aja ada yang bisa loh. Coba nanti cari tanaman Punya yang bisa tanamannya. ditanam hanya menggunakan air. Motor lele bisa. Ada daun bawang pre itu bisa ditanam pakai air aja. Ya udah deh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Jangan lupa dipikir minggu depan kita mau bertanam apa. Nanti Losa Sabtu juga bikin video untuk bercocok tanam. Ya. Losa tapi yang tidak menggunakan tanah. Losa inginnya yang menggunakan air. Coba. Kalau misalkan kamu Losa di rumahku aku pakai tanah aja, nggak apa-apa. Ya. Ya udah deh. Semoga ilmunya bermanfaat. Caijen. Kasihan Losa. Action.